Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada warga NU dimanapun berada dan Gus Miftah Fans Club yang saya juga mengikuti follow Instagramnya. Oh ya, tak kirim aja Jen, begitu. Oke. Jadi saya ingin cerita dalam kitab Hilyatul Aulia, ya, karangan Syekh Abu Nuaim. Ini ada cerita seorang wali yang berdiskusi dengan wabah, disebut saja corona lah ya. Ya, corona. Ya, corona ini berkata kepada seorang wali ini, ya Syekh, saya ini ditugasi oleh Allah untuk mematikan 1000 manusia dalam 2 tahun. Ya. Nah, kemudian yang terjadi selama 2 tahun adalah yang meninggal bukan 1000 orang, tetapi 50.000 orang. Lalu seorang wali ini bertanya kepada si wabah tadi ini, wabah, bukannya engkau ditugasi oleh Allah itu untuk mematikan 1000 manusia, tetapi yang terjadi adalah engkau mematikan 50.000 manusia. Lalu jawab si wabah ini adalah, dia mengatakan, ya betul, aku hanya mematikan 1000 orang saja. Adapun sisanya adalah mereka yang ketakutan, dan yang kedua adalah mereka yang mengabaikan. Jadi ini sejalan dengan makalah dari Ibnu Sina yang mengatakan bahwa kepanikan adalah separuh dari penyakit, ketenangan adalah separuh dari obat. Yang terakhir beliau mengatakan wasabru bidayatus syifa, dan kesabaran itu adalah permulaan dari kesembuhan. Betul. Jadi maka tolong dikecilin Pak Iwan. Pak Iwan wis tak undang ning Facebook, tolong diterima. Ya. Maka menghadapi situasi hari ini, Gus Miftah, kita jangan panik. Harus sabar ya. Kita jangan panik, tetapi kita juga jangan mengabaikan. Ya, jadi ini tidak panik dan tidak menyepelekan. Siap. Lalu apa? Di tengah-tengah kita ini harus tenang. Siap. Nah, karena kalau kita ini panik, tadi disebutkan, ya, orang yang ketakutan ini imunnya semakin rendah. Kalau imunnya semakin rendah, penyakit bukan karena corona saja, penyakit karena bawaan ini akan muncul. Ya. Maka di tengah situasi seperti ini adalah kita harus saling menguatkan. Ya. Dan memang betul bahwa virus corona ini tidak boleh dianggap sepele karena penyebarannya begitu mudah sekali. Maka kita ikuti anjuran dari pemerintah untuk bersama-sama di rumah saja. Ya. Pilihannya 3, Jen. Apa itu? Neng omah melu anjuran pemerintah. Nomor 2, masuk IGD. Nomor 3, fotomu nempel ning buku Yasin. Kapok rawe. Ini Gus Miftah pasti undangan-undangan dari banyak tempat udah sementara liren dulu nih, libur dulu ini. Sampai Ramadan, kalau ini sampai Ramadan tetap seperti ini, ada sekitar 250 undangan cancel, Jen. Waduh. Kita nurut pemerintah saja pokoknya. Ya. Pokoknya tetap di rumah, makan apa adanya, jangan takut gemuk, karena kalau gemuk bisa kurus lagi, tapi kalau mati nggak bisa hidup lagi. Saya ngikutin terus Gus Miftah live. Nah ini dapat banyak salam dari Facebook, Jen, untuk Sekjen, dari Jamaah Nahdliyin, dari seluruh Indonesia, dari Singapura, dari Malaysia, semuanya hadir, dari Hong Kong. Ya, jadi kepada teman-teman di seluruh dunia bahkan, insya Allah PBNU akan menyelenggarakan malam Nisfu Sya'ban, ya, secara online. Kita akan menggunakan Zoom teleconference. Ya. Jadi kita akan melakukan doa bersama sedunia. Masya Allah. Ya, jadi kita akan melakukan apa yang disebut dengan pertobatan global. Tobatan nasuha global ya, Jen, ya? Ya, tobatan nasuha global. Jadi seluruh NU sedunia nanti akan live bersama kita.
akan membaca aurat doa-doa wirid dari para guru, para kiai kita. Ya. Kita akan bacakan istighfar, Khatibul Hadat, ya. Kemudian juga membacakan Liqom Satun. Ya. Ini kalau kita pengajian dan ini pasti kita awali dengan Liqom Satun. Ya. Pasti. Makanya ini banyak pertanyaan, Gus, kira-kira virus corona berakhir kapan? Saya bilang, gak usah khawatir dengan virus corona. Ini kan cuma made in China, biasanya nggak awet, cepet rusak. Insya Allah mudah-mudahan kita doakan Ramadan sudah berlalu ya. Ramadan insya Allah sudah normal. Ya. Kalau kondisi Jakarta ini gimana? Kita baca doa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Rajaba barik lana fi Sya'bana wa ballighna Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni khatimah, ya Allah hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Amin, amin, amin. Ya Allah hilangkanlah virus corona sebelum Ramadan. Liqom Satun jen bareng-bareng. Ayo. Liqom Satun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wal-Fatimah. Khamsatun utfi biha haral wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Yuk sekali lagi bareng semua follower. Liqom Satun utfi biha harul wabail hatimah al-Mustafa wal-Murtada wabnahuma wa Fatimah. Jen, ini ada yang tanya, apakah di Jakarta sudah benar-benar lockdown atau karantina wilayah? Di Jakarta, Jen? Ya, jadi ini memang menjadi perdebatan panjang ya. Pokoknya kita lockdown tidak lockdown, sudah ada anjuran di rumah saja. Tentu mereka yang bermaksud untuk pemerintah segera melakukan lockdown ini punya itikat baik, punya tujuan baik, punya maksud baik, yaitu agar penyebaran virus corona yang selama ini di Jakarta berhenti di situ mata rantainya, tidak kemudian menyebar. Seperti kita ketahui di hampir semua daerah itu kebanyakan adalah mereka yang terpapar baru pulang dari Jakarta. Buktinya kemarin yang di Kebanjeruk Ngeya itu akhirnya isolasi, Jen ya? Nah, ini isolasi 3 orang ya. ODP itu kan? Betul, dan akhirnya 300 orang itu harus dikarantina. Jadi untuk itu kita tidak boleh mengabaikan dengan cara kita ikuti anjuran-anjuran dari pemerintah, karena pemerintah juga ketika mengambil kebijakan ini juga sudah didiskusikan dengan para ulama, para kiai. Nah, adapun pemerintah sampai sekarang belum melakukan lockdown, mungkin juga ada pertimbangan-pertimbangan soal logistik misalnya. Yang jelas logistik, Den. Ya, banyak hal. Nah, tetapi menurut saya kita harus hentikan, kita sebagai warga ini, kita hentikan apakah lockdown dan tidak lockdown. Ya, tapi yang paling penting kita disiplin. Ya. Tetap di rumah. Ya. Yang penting adalah kita percayakan kepada seluruh tenaga kesehatan, pada pemerintah untuk bersama-sama melakukan upaya-upaya untuk memotong mata rantai ini. Ya. Bahwa kemarin melakukan 2 minggu, mungkin nanti ada perpanjangan sebulan,
kita mudah-mudahan doakan tidak sampai Ramadan. Amin. Angkanya grafiknya sudah menurun, sehingga kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa, tentu dengan protokol-protokol ya. Misalnya kalau sholat di masjid, nanti membawa sajadah sendiri, misalnya. Kemudian kalau keluar rumah, tetap menggunakan masker. Seragam cuci tangan. Ya, nah, menurut saya yang kedua, Gus Miftah, ini tolong kepada seluruh warga masyarakat, ya, tidak juga lebay. Misalnya kita mau berbelanja, membeli beras dan seterusnya menggunakan APD. Oh iya, itu tadi ada yang viral tadi itu. Ya, nah bayangkan, alat-alat ini kan diperlukan oleh para tenaga kesehatan. Bayangkan kalau alat-alat yang harusnya digunakan, sarung tangan ya, untuk tenaga medis dan seterusnya, kita beli oleh masyarakat, kita juga ikut melakukan pembelian secara besar-besaran, maka upaya dari para tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada kesehatan kepada kita semua ini jadi semakin berkurang. Nah, sebetulnya kita tidak perlu masker kalau kita di rumah saja. Masker dipakai kalau keluar rumah saja ya? Masker dipakai kalau kita keluar rumah saja. Kalau di rumah kita tidak perlu pakai masker. Dan cuci tangan sebetulnya ya pakai sabun biasa. Ya, sebetulnya virus corona ini menurut beberapa ahli kan juga banyak memiliki kelemahan-kelemahan. Ya. Tidak kuat panas misalnya, kemudian juga makanya disarankan berjemur setiap jam 10 berjemur pagi. ya jam 10 cukup 15 menit ya. Kemudian rajin cuci tangan. Sebetulnya kalau dalam Islam kan kita sudah rajin berwudu ya. Itu juga menjaga wudu kita sudah bagian dari upaya untuk menjaga kesehatan. Ya, jadi insya Allah kalau di rumah terus negatif corona, positif lemu Jen. Nah, atau bojo menteng mana ini? Bojo menteng meneh. Ini banyak komentar dari Facebook. Salam untuk Pak Sekjen. Insya Allah besok akan ikut taubatan nasional yang dipimpin oleh PBNU. Ya, global. Jen, belangkonku apa lo Jen, tulisannya NU iki Jen iki. Masya Allah, itu belinya di mana tuh harus di... Ngeri toh. Bisa dibaca Jen. Tuh. Masya Allah, saya orang baik. Terima kasih Pak Sekjen. Ini kalau di Instagram tinggal, karena tadi mulainya 9:30, ini jam 22.30, ini sudah selesai karena cuma 1 jam durasinya. Ya. Jadi tadi saya juga sudah mulai hampir setengah jam lebih itu. Ternyata Gus Miftah belum menginvite akun ini ya. Jadi loh, nanti kalau saya invite ke sana penontonnya nggak banyak, Jen, harus sana yang invite saya. Terima kasih Pak Sekjen, mudah-mudahan sehat terus. Alhamdulillah, terima kasih. Ya makasih ya. Kita selawatan dulu. Ya, selawatan dulu. Ya, selawatan. Gus Miftah. Yo, Hasbi Robi itu bareng-bareng Hasbi Robi. Yo. Hasbi Robi. Jangan